ketemu lagi dengan saya, Sereka Andramika. Sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang kerajinan-kerajinan bahan limbah pembangunan datar, seperti bahan kertas, seperti bahan kardus, dan lain-lain. Dan untuk hari ini, kita akan mencoba untuk membahas dengan materi wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Bagaimana ringkasannya? Berikut uraiannya. Usaha produk rekayasa sistem teknik. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema, bahasa Yunani sustema, yang artinya satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi yang mencapai untuk suatu tujuan. Sistem bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, pendayagunaan berpikir, sistem untuk pemecahan masalah. Air sungai yang dinaikkan ke permukaan dapat digunakan untuk sistem irigasi pada persawahan jika permukaan tanah yang diairi lebih tinggi dari permukaan air. Kekeringan bisa terjadi jika permukaan tanah persawahan lebih tinggi daripada permukaan air di wilayah setempat. Untuk mengatasi terjadinya kekeringan dan gagal panen pada persawahan, dibuatkan perairan melalui sistem irigasi. Sistem pada bendung gerak dapat juga digunakan sebagai penggerak peralatan produksi. Sungai yang cukup deras alirannya, bendung dapat digunakan untuk sistem transportasi. Membuka dan menutupnya pintu air menggunakan sistem hidrolik, yaitu sistem yang memanfaatkan zat cair atau oli yang bertekanan untuk melakukan gerakan garis sistem atau putaran. Sistem merupakan antara elemen sistem yang saling berinteraksi sharing, sinergi, dan kolaborasi untuk suatu tujuan tertentu dengan proses mekanisme metabolisme atau low feedback, input proses output dengan target produk dan waktu pencapaian tertentu. Mekanisme kontrol yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara kontinu, bersifat terbuka dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang berada pada lingkungan tertentu. Pada pintu bagasi mobil yang digunakan sistem hidrolik dilengkapi dengan elemen sistem yang berupa aktuator, yaitu peralatan mekanisme untuk menggerakkan suatu sistem, mengkonversikan besaran listrik analog menjadi lebih besar. Pintu bagasi tertopang aktuator pada saat dibuka. Aktuator terdapat hidrolik terdapat pada alat dongkrak digunakan untuk mengatasi permasalahan mengangkat beban yang cukup berat. Sistem terdiri dari inti sistem dan lingkungan sistem. Lingkungan sistem melingkupi elemen-elemen sistem sebagai tempat perkembangannya di sistem. Lingkungan sistem memiliki tiga sumber, yaitu informasi, energi, dan materi. Inti sistem merupakan pengaruh yang kuat terhadap sistem yang bersangkutan. Inti sistem merupakan subsistem terdapat pada gambar yang akan kita tujukan. Pola pikir sistem dapat diimplementasikan dalam seluruh aktivitas manusia secara individu atau kelompok dalam mencapai tujuan kehidupan menuju perkembangan yang berkelanjutan. Pola pikir sistem memberikan berbagai pilihan suatu sistem dalam penyelesaian masalah, rekomendasi, dan langkah pengembangan. Individu yang memiliki pola pikir sistem memiliki sikap 1. Saling bersinergi dan berkolaborasi secara berkembang. 2. Adanya kesadaran antara masing-masing elemen. 3. Memiliki pemahaman tentang berkaitan tentang elemen. 4. Bersinergi dengan berkooperasi secara harmoni dan berkembang. 5. Sharing dan networking secara produktif. Sistem teknik merupakan perencanaan atau pengembangan suatu sistem yang lebih baik melalui sistem mekanis atau sistem pada manusia dan mesin. Sistem teknik pengembangan keterpaduan antara elemen yang saling berinteraksi, bersinergi, dan berkolaborasi. Sistem teknik secara sederhana dapat ditujukan sebagai pada gambar yang akan kita tunjukkan nanti. Ciri sistem dalam wirausaha produk rekayasa adalah A. Kumpulan elemen, B. Interaksi, C. Mekanisme umpan balik, D. Tujuan bersama, E. Hubungan antara lingkungan. Perencanaan atau pengembangan suatu sistem teknik melalui sistem mekanis atau sistem pada manusia dengan mesin supaya dapat dicapai
tujuan yang lebih baik. Sistem teknik mengembangkan keterpaduan antara elemen yang saling berinteraksi, bersinergi dan berkolaborasi, dapat diilustrasikan pada produk elektronika. Produk elektronika dengan sistem teknik kendali otomatis dapat dimaknai suatu yang bekerja sesuai dengan keinginan pengguna. Produk otomatis ini sudah banyak kita jumpai di pasar, yang sederhana maupun yang sudah kompleks. Contoh sederhana yang sering kita jumpa adalah rice cooker. Kemudahan, kesederhanaan, dan manfaat yang nyata dan keuntungan dari sistem teknik secara otomatis ini dapat meningkatkan keefektifan kerja sehingga pengguna dapat melakukan aktivitas yang lainnya. Sistem teknik pada kendali otomatis adalah suatu sistem yang menghubungkan antara sistem mekanik, kelistrikan, dan elektronika secara bersama dengan sistem informasi. Untuk mengendalikan produksi, sistem mekanik dapat dikategorikan sebagai contoh adalah penanak nasi sendiri, sedangkan sistem kelistrikan adalah tenaga atau energi listrik yang diberikan untuk memanaskan elemen pemanas. Dalam hal ini, elemen pemanas juga dapat disebut termostat, dapat dikategorikan sebagai sistem elektronik. Komponen termostat membaca temperatur yang memberikan informasi ke sistem untuk memberikan tindakan. Sistem penanak nasi ini ada dua, yaitu terus memberikan energi atau berhenti memberikan energi di temperatur derajat Celcius. Permasalahan keteknikan di lapangan adalah permasalahan sistem, sehingga dibutuhkan sinergi antara komponen dalam sistem teknik untuk mampu melakukan evaluasi sistem, perbaikan sistem, mengoptimalisasi sistem, dan meningkatkan produktivitas sistem lebih jauh. Kewirausahaan dalam membuat produk rekayasa peralatan sistem teknik menjadi peluang yang baik dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya yang tersedia. Pola kerja sistem yang dalam kewirausahaan ini menjadi alasan dalam mengambilkan tindakan dan menggambarkannya. Informasi tugas dalam pekerjaan atau inform yang dapat berupa dibutuhkan pelanggan produk dengan sistem teknik, dikembangkan dengan perencanaan dan dokumen disiapkan secara tertulis atau plan. Perencanaan kerja dibuat di antara desain produk sistem teknik. Untuk keputusan diambil atas nama kebutuhan yang diperlukan termasuk alat dan bahan atau material. Tugas membuat produk sistem teknik dengan memperhatikan kriteria dan ditentukan atau disebut juga dengan carry-out, pengecekan dengan penguji atau produk sistem teknik atau kontrol, dan melakukan evaluasi dengan mendiskusikan produk sistem teknik yang telah dibuat. Dalam perencanaan usaha produk sistem teknik ada 4 faktor, yaitu ide dan peluang usaha produk sistem teknik. Jiwa dan semangat kewirausahaan penting untuk dibangun sedini mungkin yang lebih mengarah pada bagaimana belajar mandiri, mengorganisasikan suatu pekerjaan secara sistematik, memecahkan permasalahan teknik, bekerja dalam tim, dan kesadaran kualitas yang berkualitas dengan produk rekayasa. Kaitannya dengan action lab dalam mewujudkan produk sistem teknik, perdayaan potensi yang dapat di daerah setempat dapat menghasilkan variasi karya dan menambah keberagaman karya rekayasa sistem teknik yang secara bertahap mengalami kesempurnaan sebagai bagian solusi dari kebutuhan masyarakat. Wirausaha produk sistem teknik dapat digambarkan seperti pada Action Lab, perbuatan produk sistem teknik, ekonomi kreatif yang setara melalui pemetaan sentra-sentra industri kreatif, memungkinkan tumbuhnya daerah kreatif yang berkembang dan terkoordinasi dari kegiatan produksi sampai pemasaran dan meningkatkan kualitas agar mampu bersaing. 2. Sumber daya yang dibutuhkan. Kreativitas manusia sebagai sumber daya ekonomi yang memiliki nilai dan manfaat yang tinggi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Industri kreatif merupakan salah satu solusi dalam pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan untuk menghasilkan daya cipta dan kreasi seseorang.
Perkembangan industri kreatif atau kreatif industri mencakup 14 macam yang dapat membawa arena untuk terus meningkatkan kreativitas inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. 3. Administrasi usaha. Administrasi usaha mencakup aspek perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi, dan meliputi pencatatan transaksi keuangan dan pencatatan transaksi barang atau jasa, dan aspek pajak baik pajak pribadi maupun pajak usaha seperti yang dicontohkan nanti. 4. Kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik. Produk rekayasa peralatan sistem teknik sebagai bagian dari jemputan atau produk kita jumpai dapat kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk mencapai efektivitas, memperlancar kegiatan dan kenyamanan penggunaan. Industri kreatif dengan memperlihatkan kearifan lokal untuk mengkreasi potensi lokal yang memiliki nilai-nilai kultural, dikembangkan menjadi suatu produk yang memiliki nilai tambah dan kekuatan ekonomi baru. Produk sistem ini masih sangat potensial untuk terus digali menjadi karya nyata dan karya yang telah berhasil dibuat dengan memperlihatkan persyaratan yang dibutuhkan dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik. Ada beberapa tahap untuk awal dalam mengevaluasi perencanaan usaha produk sistem teknik, yaitu tahap memulai. Melihat peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme menjadi bagian utama dan pertama dan menentukan jenis usaha yang dikembangkan, baik itu berupa produk maupun jasa. Identifikasi kebutuhan sumber daya manusia, produk rekayasa yang direncanakan, prosedur yang ditetapkan di antara jenis usaha, manfaat, teknik rekayasa, dan pengemasan. B. Tahap melaksanakan. Pembiayaan, organisasi, kepemilikan, sumber daya manusia, dan kepemimpinan yang memiliki pemahaman mengenai risiko, pembuatan keputusan, mengevaluasi, dan pemasaran produk usaha menjadi tahapan yang penting diperhatikan dalam proses produksi yang menetapkan keselamatan kerja dan mengembangkan sikap peduli lingkungan. C. Tahap mempertahankan. Usaha produk rekayasa dalam mempertahankan produksi dengan melakukan analisis perkembangan dan ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. D. Tahap mengembangkan. Kreativitas dan inovasi menjadi penting untuk mengembangkan usaha produk rekayasa, baik yang bergerak di bidang jasa maupun produk. Produk usaha sistem teknik dirancang dan dikembangkan berdasarkan pada aspek-aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan ketika masyarakat pengguna, hemat sumber daya, minim dampak polutif, mudah menggunakan dan perawatannya merupakan bagian yang menjadi perhatian. Karya rekayasa inovatif dibuat untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas untuk membuatkan produk. Di antaranya berupa produk pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, limbah perkebunan, yang semua merupakan bagian solusi dalam berproduksi. Baiklah peserta didik semua, sampai di sini dulu materi kita tentang mengenai wirausaha produk rekayasa sistem teknik. Kedepannya, apa yang disampaikan oleh video pembelajaran ini sangat berarti bagi kamu dan bisa mengembangkan usaha produk rekayasa sistem teknik ini. Serta berharap banyak kepada kamu agar bisa menjadi sukses ke depannya. Sampai di sini dulu materi kita. Bye-bye.